pendidikan dasar itu adalah saat dimana kalian menjadi dewa-dewa bagi peserta didiknya. Kira-kira prestasi mahasiswanya itu seperti apa? Oke, kalau bicara tentang akreditasi yang namanya double degree dengan Newcastle University di Australia, ternyata kurikulum kita itu nggak banyak beda sama mereka. Halo Sobat FIP, berjumpa lagi dengan kami di podcast FIP UNESA, mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sobat FIP, seperti biasa kita jargon terlebih dahulu. FIP UNESA, handal selalu. Sobat FIP, di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yang punya power semangat luar biasa dan terkenal cantiknya ya. Halo Ibu, selamat sore Ibu ya, sore ya sekarang ya, sore Ibu. Sore Mas Faisal. Ya, bagaimana Ibu untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Ibu nama panggilannya Mam Neni. Mam Neni Ya, ya. biasanya mahasiswa panggil saya Mam Neni. Mam Neni ya. Sobat FIP, di sini saya ditemani oleh Ibu Neni Mariana SPD MSc PSD selaku koordinator program studi S2 Pendidikan Dasar. Jadi Sobat FIP ini yang lagi kepo dengan program studi S2 Pendidikan Dasar bisa nanti cek ya di IG-nya atau bisa langsung tanya-tanya ke Ibu Mam Neni Bu ya. Bisa juga di website kita. Bisa langsung di websitenya. Jadi Sobat FIP, di sini kita langsung ngobrol nih tentang program studi, dan jangan lupa buat Sobat FIP nanti jangan lupa like, comment, and subscribe dari YouTube podcast FIP UNESA. Ini Bu ya, kira-kira Ibu kan selaku koordinator program studi S2 Pendidikan Dasar nih Bu ya. Kira-kira untuk program studi pendidikan dasar ini seperti apa sih Bu gitu? Oke, Iya. jadi S2 Pendidikan Dasar atau biasa kita sebut Dikdas gitu Dikdas, ya. iya. S2 Dikdas ini adalah kelanjutan dari S1 PGSD. Nah, di S2 Dikdas kita biasanya mahasiswa kita kebanyakan guru-guru atau kepala sekolah SD dan juga fresh graduate dari S1 PGSD maupun S1 pendidikan yang lain gitu. Jadi ada dari pendidikan biologi, ada dari pendidikan matematika dan seterusnya. Baik Ibu, kira-kira keunggulan dari program studi S2 Pendidikan Dasar itu kira-kira apa Bu? Keunggulan dan bisa membedakan antara S2 dari Pendidikan Dasar FIP UNESA dengan perguruan-perguruan tinggi yang lainnya, apa sih Bu kira-kira keunggulan yang ada gitu? Oke, mungkin saya bisa mulai dari unggul itu sendiri ya. Jadi Ya, S2 betul. Dikdas FIP UNESA itu sudah terakreditasi unggul oleh Lamdik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih keunggulan kita dari visi? Kita itu prodi yang punya 2 penciri khusus ya. Jadi penciri khususnya itu adalah etnopedagogi dan multiliterasi global. Nah, dari 2 penciri khusus ini kita kemas ke dalam mata kuliah spesial gitu, yang up to date dengan perkembangan dunia ilmu pendidikan dasar saat ini. Gitu. Nah, di dalam visi itu kita juga mempunyai paradigma pendekatan perkuliahan yang kita sebut paradigma analisis praksis. Di paradigma ini artinya karena sebagian besar mahasiswa kami itu sudah memiliki pengalaman di lapangan sebagai guru SD maupun kepala sekolah SD, maka kita tidak memulai dari nol untuk mendelivery knowledge ke mereka, tapi kita lebih banyak mengajak mereka untuk menganalisis best practice yang selama ini sudah mereka lakukan sebagai guru. Seperti itu. Berarti secara keunggulan sudah tidak perlu diragukan kembali Bu ya. Enggak usah ragu. Ini sesuai jargonnya UNESA berarti Bu ya. Satu langkah di depan ya. Satu langkah di depan dari kampus-kampus yang lainnya. Ini Bu ya, bicara soal keunggulan pastinya terkait menata rancangan kurikulum kan pastinya enggak mudah nih Bu ya. Namanya juga salah satu keunggulan. Itu kira-kira terkait rancangan kurikulum yang sudah dibangun itu bagaimana Ibu? Oke, jadi rancangan kurikulum di S2 Dikdas UNESA itu udah mengikuti perkembangan kurikulum Merdeka juga. Jadi
dari yang sebelumnya sejak 2023 kita sudah restrukturisasi kurikulum dan mata kuliah kita tuh berbeda banget dengan mata kuliah yang sebelumnya. Bahkan testimoni ya dari teman-teman perhimpunan dosen PGSD se-Indonesia itu ketika melihat kurikulum kami, mereka juga melihat bahwa ada refreshment gitu ya di dalam nama-nama mata kuliahnya. Nah, apa sih yang unik dari kurikulum S2 Dikdas FIP UNESA? Yang pertama, kita kemas kurikulum itu berdasarkan masukan dari stakeholders, alumni, pengguna, dan juga dari mahasiswa kita. Nah, jadi apa yang nggak ada di kurikulum lama tapi dibutuhkan di lapangan itu kita kemas. Misal, sekarang kita punya mata kuliah yang disebut aplikasi teknologi pendidikan dasar. Lalu kita juga punya mata kuliah manajemen pendidikan dasar inklusi. Lalu ada juga mata kuliah penciri khusus yang tadi saya sebutkan di visi, itu etnopedagogi berkelanjutan dan multiliterasi global. Kenapa dua mata kuliah ini istimewa? Karena mereka itu adalah lanjutan dari penciri khusus yang ada di S1 PGSD UNESA dan juga merupakan batu loncatan untuk penciri khusus di S3 Pendidikan Dasar FIP UNESA. Jadi kita sudah kemas kurikulumnya itu inline ya, antara S1, S2 dan S3. Nah, setelah itu kita juga melakukan sanctioning kurikulum dan juga kita mengajak diskusi gitu ya para pakar baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan menyesuaikan juga dengan himpunan gitu ya, himpunan HDPGSDI, dan kita juga melakukan benchmarking baik di secara nasional maupun internasional di beberapa negara untuk melihat tren kurikulum pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, ketika kita melihat itu, kita portrait gitu ya, kita susunlah kurikulum yang ada di S2 Dikdas yang bisa Sobat FIP pantau di website kita. Yang menarik adalah ketika kurikulum itu dikemas berdasarkan benchmarking internasional. Kemarin ketika kami mau menginisiasi sebuah program yang namanya double degree dengan Newcastle University di Australia, ternyata kurikulum kita itu nggak banyak beda sama mereka. Jadi ketika penyesuaian kurikulum itu mereka yes dengan kurikulum kita gitu ya, untuk 1 tahun di sini dan 1 tahun di sana. Jadi mata kuliahnya nggak beda sama mereka. Nggak beda Bu ya. Ya baik, itu yang udah sangat luar biasa nih Bu ya terkait yang menurut rancangan. saya juga mengejutkan sebenarnya. Iya. Karena ketika menyusun kurikulum nggak menyangka akan se-match itu ya dengan mata kuliah yang ada di luar negeri. Dan termasuk sampai proporsi SKS-nya gitu ya. Jadi sampai proporsi SKS-nya pun kita itu selaras dengan mereka. Itu yang bisa kami banggakan dari. Berarti terkait rancangan kurikulum itu juga ada korelasinya Bu ya, maksudnya berhubungan antara S1, S2 dan S3. Betul. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau di S1 misalnya kita punya mata kuliah yang namanya Etno RME, di S2 kita punya mata kuliah etnopedagogi berkelanjutan yang dikemas bersama prinsip-prinsip SDG. Lalu di S3 kita punya mata kuliah namanya glokalisasi pendidikan dasar, bukan lokalisasi ya teman-teman ya, tapi glokalisasi. Apa itu? Dia kelanjutan broader perspektif dari etnopedagogi. Sangat luar biasa nih Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu juga kan selain dari rancangan kurikulum, kan teman-teman mahasiswa nih Bu biasanya kan dia tertarik ya, teman-teman tertarik itu ketika melihat akreditasi maupun prestasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira kalau di program studi S2 Pendidikan Dasar terkait akreditasinya seperti apa Bu? Dan kira-kira prestasi mahasiswanya itu seperti apa? Kalau bicara tentang akreditasi, alhamdulillah sejak 2023 kita mendapatkan akreditasi unggul dari Lamdik gitu ya, dan itu berlaku 5 tahun. Dan tahun ini sudah masuk TS Men 2. Kami udah mulai waspada dan menjaga ritme kinerja DTPS dan lain-lain ya. Karena kalau nggak dijaga nanti akhirnya di belakang saat akreditasi kita menyiapkannya terlalu banyak yang dimanipulasi. Terus terang aja kan begitu kan. Betul. Kita maunya betul-betul quality itu terjaga. Alhamdulillah kalau di UNESA quality controlnya cukup kuat baik dari UPM, GPM maupun
LPPM ya. Jadi itu kita jaga betul supaya kita bisa tetap unggul dan kita ikuti perkembangan indikator-indikator unggul dari Lamdik untuk kita implementasikan langsung di dalam sistem prodi S2 Dikdas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa sih prestasi ya dari mahasiswa kami. Iya, Ibu. Kalau prestasi dari mahasiswa S2 itu bentuknya bukan sesuatu yang didesain seperti di S1 ya. Karena mereka sudah independent learner, karena mereka sudah pembelajar mandiri, pembelajar dewasa. Mereka tahu kebutuhan untuk pengembangan diri, sehingga prestasi-prestasi itu mereka raih di luar gitu ya, di luar desain prodi. Tapi prodi juga membuat sebuah desain-desain inovasi untuk bisa membekali mahasiswa untuk bisa berprestasi juga dalam beberapa program gitu ya. Misalnya kita punya program internship yang di luar negeri, sehingga itu memunculkan self advocacy dari mahasiswa kan, untuk bisa berkomunikasi dengan menjalin networking yang lebih luas gitu. Betul. Dan seterusnya. Baik Ibu, berarti untuk secara akreditasi maupun prestasi mahasiswa itu juga tidak perlu diragukan, dan bahkan kalau bisa jangan kita manipulasi gitu. Cuman mungkin yang umum ya, prestasi umum mungkin ini bisa dikatakan prestasi juga bagi saya ya sebagai Kaprodi, karena mahasiswa sejak kurikulum 2023 kita desain itu animo untuk bisa lulus 3 semester semakin tinggi. Gitu ya. Terus mereka juga punya kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba ya, baik nasional maupun internasional, dan dengan difasilitasi fakultas, dan mereka juga terlibat ke dalam publikasi nasional maupun internasional. Itu mungkin kalau di S2 ya, karena kita nggak banyak melakukan manuver-manuver di tempat yang lain, tapi lebih ke akademis. Gitu. Baik, untuk Sobat FIP, terutama untuk program studi ya S1 dari guru sekolah dasar, mungkin ingin melanjutkan S2 ya ke jenjang lebih tinggi, jangan lupa langsung saja masuk di program studi S2 Dikdas ya, karena sesuai keunggulan tidak perlu diragukan lagi, akreditasi juga tidak perlu diragukan lagi, pokoknya luar biasa. Nanti langsung saja masuk ya. Nah, kira-kira terkait pengalaman nih Bu, pengalaman dari akademisinya maupun praktisinya itu bagaimana Bu ya? Pengalaman mahasiswa maksudnya? Pengalaman dosennya. Pengalaman akademis mahasiswa. Ya, dosen sama dosennya Bu. Oke. Jadi kita punya program yang namanya Mimbar Ilmiah ya. Dan itu alhamdulillah sejak tahun ini sudah diselenggarakan berkala. Kalau tahun lalu kita masih malu-malu gitu. Masih setahun itu cuman kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali. Teman-teman bisa pantengin di YouTube-nya S2 Pendidikan Dasar UNESA. Itu ada semua mimbar ilmiah kami. Nah, mimbar ilmiah ini adalah ajang bagi para dosen DTPS ya, dosen tetap program studi yang mengajar di S2 Dikdas untuk melakukan sharing ya. Sharing dari publikasi artikel yang sudah terpublikasi di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Ini adalah upaya kami supaya suasana akademik itu terjaga di S2 Dikdas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mimbar ilmiah ini juga merupakan upaya supaya jumlah sitasi dosen DTPS kami itu meningkat. Dengan disosialisasikan dalam mimbar ilmiah, mahasiswa-mahasiswa kami yang mengambil tesis atau riset yang relevan gitu dengan publikasi itu diharapkan bisa mensitasi karya dosen begitu. Jadi upaya untuk menjaga suasana akademik kami pertahankan melalui mimbar ilmiah. Baik Ibu, berarti secara pengalaman akademisi maupun praktisinya udah sangat luar biasa Ibu ya. Terus kira-kira terkait mata kuliah utama yang harus diambil oleh mahasiswa S2 Pendidikan Dasar itu kira-kira apa Bu? Gitu. Jadi ada mata kuliah institusi yang kami masukkan ya. Mata kuliah institusi? Ada mata kuliah institusi yang given dari UNESA ya. Oh iya. Itu ada filosofi ilmu pendidikan dasar. Lalu ada mata kuliah metodologi penelitian yang itu wajib diambil. Yang berikutnya ada mata kuliah penciri khusus prodi.
yang penciri khusus prodi ini masuk ke mata kuliah yang terkait dengan visi tadi. Oh iya. Dan itu relevansinya dengan pendidikan saat ini ada Bu ya? Sorry aku batuk. Iya. Bisa dikat. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Kayaknya Iya. Berarti terkait relevansinya antara pengambilan mata kuliah itu dengan pendidikan, kondisi pendidikan kita saat ini itu ada Bu ya? Ada. Jadi di mata kuliah landasan kependidikan kita masukkan perspektif teori belajar. Perspektif teori belajar itu memberikan bekal mahasiswa untuk mengenal teori-teori belajar dan psikologi anak didik yang enggak hanya di dalam di luar negeri materinya, ya. Tapi juga justru kita lebih menekankan kepada founding father pendidikan kita. Jadi materi-materi seperti nilai-nilainya Ki Hajar Dewantoro itu juga kita masukkan ke dalam RPS mata kuliah tersebut. Lalu ada juga mata kuliah Aplitek ya, aplikasi teknologi di pendidikan dasar. Nah ini menurut survei dengan alumni itu dibutuhkan. Jadi kita mulai mengemas itu dengan output perkuliahan berupa desain media pembelajaran berbasis AI, VR atau AR. Iya. Seperti itu. Jadi relevansinya cukup oke ya. Nah, sedangkan mata kuliah yang lain itu menjadi substansi ide inisiasi untuk substansi tesis seperti etnopedagogi berkelanjutan. Jadi rumpun kami itu ada rumpun riset etnopedagogi, ada rumpun riset literasi gitu kan. Ya. Di antara mata kuliah etnopedagogi berkelanjutan dan multiliterasi global itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan eksplorasi teori dan konsep maupun upaya untuk mengimplementasikan itu di lapangan di peserta didiknya. Berarti itu ada korelasinya dengan kondisi pendidikan saat ini Bu ya? Betul. Karena kita maunya mereka melihat bagaimana gap ya, kita mau memperkecil gap antara apa yang didapat di universitas dengan yang ada di lapangan. Di lapangan ya, betul. Terus Ibu, kira-kira untuk mahasiswa dari program studi S2 pendidikan dasar ini kesempatan untuk penelitian atau melakukan proyek di lapangan itu bagaimana? Apakah juga ada Bu? Ada. Jadi di dalam mata kuliah kita sesuai dengan amanat yang ada di kurikulum pendidikan tinggi itu kita berbasis dua hal. Case study dan project based learning. Nah, dua mata kuliah ini itu mengantarkan mahasiswa untuk paling tidak mengobservasi kondisi lapangan gitu ya, dan melakukan proyek-proyek di luar kampus. Nah, proyek ini dibawa kembali ke kampus lalu dikemas secara akademik baik dalam bentuk book chapter maupun artikel populer maupun artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional. Seperti itu. Kira-kira ini juga Bu, selain ada lagi satu lagi. Apa itu Ibu? Dan untuk yang di lapangan itu kita punya yang namanya program internship gitu ya. Internship ini sebenarnya given by university, tapi prodi diberi keleluasaan untuk mengembangkan kontennya. Nah, di S2 Dikdas internship ini punya 4 pilihan. Yang pertama, mahasiswa bisa internship di kampus untuk belajar jadi dosen ya, untuk fresh graduate. Yang kedua, mahasiswa bisa internship di sekolah dalam rangka tidak untuk mengajar karena mereka sudah guru kan. Tapi betul. Dalam rangka untuk observasi dan mengambil data studi pendahuluan yang terkait dengan riset tesisnya. Yang ketiga adalah mata kuliah internship yang berbentuk webinar. Yang ini akan memperluas networking kita dan itu dikemas oleh mahasiswa baik sebagai narasumber dari mahasiswa maupun dari pihak dinas yang kita ajak kerjasama. Yang keempat adalah internship di luar negeri. Nah, internship di luar negeri ini membawa mahasiswa ke kampus-kampus mitra kita di luar negeri yang biasanya saya minta datanya dari fakultas ya. Kita udah kerjasama, misal mahasiswa milih nih Thailand gitu kan. Nah, kita udah kerjasama sama kampus mana aja nih di Thailand. Jadi kita bawa mereka ke sana, tapi sambil kami hubungi apakah mereka punya sekolah mitra. Jadi tidak hanya di kampus, biasanya mahasiswa ke sekolah juga, dan kita juga biasanya ke KBRI untuk mengenalkan mahasiswa tentang model sekolah Indonesia luar negeri. Seperti itu. Ya, berarti terkait hal itu sudah ini Bu ya, koordinasi dengan mahasiswanya itu juga sangat luar biasa Bu ya. Iya, betul. Ya. Nah ini Bu biasanya yang selalu ditanyakan oleh Sobat FIP atau calon-calon dari S2,
pendidikan dasar ini terkait akreditasi. Itu pasti Bu ya. Karena akreditasi atau prospek kerja ya Bu, atau prospek kerja dari lulusan S2 pendidikan dasar itu kira-kira nanti jadi apa sih? Ya? Nah, itu kan pastinya prospek kerja yang ditanya gitu Bu ya. Profil lulusan ya. Ya, itu. Oke. Ya. Kalau profil lulusan kami ada 3 ya. Yang pertama pendidik profesional. Jadi pendidik profesional ini dia guru atau pendidik dasar ya, pendidik dasar. Jadi dia bisa guru SD, dia bisa kepala sekolah SD, dia bisa juga praktisi di pendidikan dasar. Misalnya dia bergelut di LBB atau apa gitu ya. Itu menurut hasil tracer kami, dan 90% lebih dari lulusan kami terserap di dunia kerja. Ya, ada lagi yang prospeknya menjadi peneliti pendamping ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja sebagai dosen, maka otomatis di situ dia juga melakukan penelitian dan tridharma ya, pengabdian masyarakat selain mengajar. Ya. Gitu. Baik, soalnya kan terkait prospek kerja biasanya yang selalu ditanya oleh teman-teman kan kayak gitu Bu ya. Jadi untuk Sobat FIP, dari penjelasan Mam Neni tadi ya, bahwasannya prospek kerja dari S2 pendidikan dasar itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi ayo tunggu apa lagi, langsung saja ya. Langsung saja gabung Bu ya. Langsung saja gabung ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bu, mungkin terkait kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dari dosen itu apa Bu kira-kira? Oke. Yang pertama yang kami harapkan itu adalah mereka berkembang kemampuan keterampilan guru yang 3 keterampilan yang diperlukan seorang guru ya saat ini ya. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis ya. Jadi dalam makna critical thinking di sini adalah kita mengajak mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap best practice yang selama ini mereka lakukan gitu kan, terkait materi-materi di kampus ya. Yang kedua kemampuan berpikir kreatif. Jadi mereka juga melakukan desain-desain inovasi baik dalam proyek mata kuliah maupun di dalam tesisnya. Yang ketiga adalah yang paling penting ini ya, keterampilan berpikir reflektif ya. Berpikir itu yang reflektif karena kita butuh guru-guru yang mau terus belajar sebagai long life learner. Untuk itu dia nggak boleh merasa I did anything ya, betul, boleh. Jadi mereka harus berpikir what can I learn more gitu ya. Jadi untuk bisa dia tahu apa yang harus dipelajari lebih lanjut, maka dia harus tahu kelemahan dirinya. Disitulah kita mengajarkan mereka untuk kemampuan berpikir reflektifnya begitu. Baik Ibu, karena kan keterampilan ya, karena bicara keterampilan kan pendidikan dasar ini mempunyai peran sangat penting Bu ya. Karena kita melihat pendidikan itu kan pasti tingkat dasar itu tingkat yang sangat berpengaruh lah untuk penunjang dari peserta didik itu kan, seperti itu Ibu ya. Nah ini nih Bu, mungkin pertanyaan terakhir dari podcast kita ini Bu ya. Jadi mungkin dari Ibu ada motivasi atau pesan buat Sobat FIP, terutama mungkin untuk teman-teman mahasiswa dari program studi S2 pendidikan dasar. Mungkin apa motivasinya Ibu? Baik, terima kasih Mas Faisal untuk Sobat FIP dan teman-teman S2 Dikdas dimanapun berada. Saya tuh pinginnya ya gitu, kalian itu masuk ke S2 Dikdas. Itu pertama Bu ya. Serius ya. Tapi ini seriously. Iya. Masuk ke S2 Dikdas biar mengalami apa yang saya bicarakan tadi ya. Terus yang kedua, saya ingin kalian itu bisa jadi teladan yang baik, karena pendidikan dasar itu adalah saat dimana kalian menjadi dewa-dewa bagi peserta didiknya. Nah, dewa-dewa ini tentunya nggak boleh dewa-dewa yang nggak berkarakter baik kan ya. Jadi pertama, karena karakter itu nggak bisa diajarkan, tapi dia cuma bisa diteladankan. Untuk itu kalianlah duta-duta keteladanan karakter baik. Yang ketiga, tetap kritis, utamanya terhadap diri sendiri supaya kita bisa terus berkembang. Oke, untuk Sobat FIP itu tadi ya terkait motivasi yang disampaikan oleh Mam Neni ya, Mam Neni ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mam Neni tadi semoga menjadi motivasi untuk kita bersama, terutama di Sobat FIP, untuk kita terus meningkatkan diri, untuk kita terus mengawal pendidikan, terutama buat teman-teman jangan malas-malasan. Seperti itu Bu ya, karena pendidikan itu
nyatanya sangat penting dalam kehidupannya kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Faisal. Ya, buat Sobat FIP mungkin nanti kepo terhadap program studi S2 Pendidikan Dasar, bisa langsung cek di IG-nya atau di halaman website Bu ya. Kita update banget website, IG, TikTok. Ya, itu pasti ya Sobat FIP ya, karena melihat Mam Neni ini rasa-rasanya ini kayaknya selebgram nih gitu. Enggak, aku gak selebgram. Iya ya. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mam Neni. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi untuk kita bersama, dan apa yang disampaikan itu bisa juga menjadi daya tarik untuk teman-teman yang mungkin dari kemarin-kemarin itu penasaran dan bertanya-tanya terkait S2 dari pendidikan dasar itu kira-kira apa sih, bagaimana sih, dan lain-lain ya. Dan buat Sobat FIP jangan lupa untuk podcast FIP UNESA itu setiap hari Rabu bakalan tayang. Jadi pantau terus dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Mungkin kita jargon dulu Bu ya sebelum mengakhiri. Jargon dulu, yuk. Kita jargon dulu. FIP UNESA handal selalu. Terima kasih kami sampaikan. Bye. Bye.